subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa setia dan taat kepada sunnah-sunnah beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, untuk siang hari ini kajian Senin akan diasuh oleh beliau yang bernama Ustaz Haji Muhammad Bukhari Al-Sihmahi dengan tema 10 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dimulai, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Semoga kita bernawa ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan dan kita bisa menyampaikan kepada yang lain, insyaallah. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Haji Muhammad Bukhari Al-Sihmahi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat duhur Masjid Nurul Ukhwah PLN PP Jatim rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita beristighfar kepada Allah, kemudian baca doa thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Rabbal alamin. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, susun abana umatina wa jaddatina wa ustadina wa masyikhina, wabil khusus mu'allifil kitab as-Salibat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumi ma fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa jamaah Masjid Nurul Ukhwah yang telah memakmurkan dan telah mewakafkan hartanya untuk kepentingan kemakmuran masjid ini, dan juga yang sedang berjuang untuk memakmurkan masjid ini, mereka yang telah meninggal, mereka yang berada di alam barzakh, mudah-mudahan dosa dan kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal soleh, amal sedekah, amal jariahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semuanya ditempatkan Allah di taman surganya. Dan yang masih hidup ini, mudah-mudahan tetap diberikan Allah barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, istiqomah dalam beribadah, dan nantinya kalau kembali pada Allah, mudah-mudahan kita ini dijadikan hamba Allah yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa
la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di majelis yang barokah ini setelah saya hitung 2 bulan kita nggak ketemu ini. Oke. Dan alhamdulillah yang hadir ini kondisinya sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan barokahnya doa yang adil, Allah memberikan kesembuhan padanya. Amin. Allahumma amin. Tema kita tentang kriteria sholat yang tidak diterima. Ini saya ambilkan dari kitab Nashahul Ibad, pengarangnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian diberikan keterangan oleh beliau Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Tentang sholat ini memang kita nggak boleh ngawur karena ada tuntunannya. Sholat kalau kita lihat hadisnya Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu itu seperti kamu melihat aku sholat. Nah, pertanyaannya bagaimana tentang kriteria sholat itu? Nah, terus kalau namanya ibadah itu kan otomatis pertama ya sesuai dengan syariat. Yang kedua, ibadah itu kalau sesuai dengan syariat maka dihubungkan dengan akhlak kita agar ibadah itu memang benar-benar termasuk ibadah yang makbudah atau ibadah yang diterima. Makanya di sini kita perlu tahu amalan-amalan kalau bisa kita tinggalkan amalan ini, atau amalan ini jangan sampai kita termasuk yang melakukan. Karena apa? Membuat sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kita itu kalau paham ilmunya enak. Nah, karena apa? Ibadah itu diterima satu karena sesuai dengan syarat rukunnya. Makanya kalau dalam ilmu fikih itu panjenengan ketika belajar tentang ibadah apapun mesti ono syaratnya. Ketika berbicara tentang sholat, syarat sahnya sholat apa? Kemudian kalau sudah syaratnya biasanya rukunnya sholat apa? Ini biasanya kalau fikih itu ada kayak gitu. Ketika panjenengan puasa harus tahu syarat sahnya puasa apa? Rukunnya puasa itu apa? Biar ibadah kita memang sesuai. Atau ketika jenengan zakat, syarat sahnya zakat, rukunnya zakat. Ketika kulon jenengan kita ini haji, syarat sahnya haji, rukunnya haji. Nah, ini. Maka kalau panjenengan bertanya apa beda syarat dengan rukun? Syarat itu sesuatu yang harus kita penuhi ketika sebelum ibadah. Jadi sebelum kita proses ibadah itu kita harus memenuhi syarat-syarat ini. Nah, jadi pra ibadah. Sedangkan rukun ini sesuatu yang harus kita laksanakan, nggak boleh ditinggal ketika kita proses ibadah. Nah ini kita harus paham, biar apa? Biar sholat kita itu, biar ibadah kita itu diterima. Di samping dengan amalan-amalan yang ini nanti, yang membuat ibadah kita nggak diterima itu harus kita hindari. Contohnya saya kasih contoh nih, misalnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat Islam. Jadi kalau bukan orang Islam, kalau orang Nasrani kok melakukan sholat, maka kita bisa mengatakan sholatnya tidak sah. Karena syaratnya harus Islam. Berikutnya syarat sahnya sholat itu seperti apa? Masuk waktu sholat, nah itu syarat itu. Misalnya jenengan sholat duhur ini tadi, jam 11:30 kok sudah sholat duhur. Panjenengan bisa mengatakan sholatmu nggak sah. Loh kenapa? Belum masuk waktu duhur. Waktu duhur jam 11:45, awakmu sholatnya jam 11:30. Belum masuk itu, berarti sholatnya tidak sah. Loh, kita bisa ngomong ya. Kenapa? Karena ada patokan barometernya, syarat-syaratnya. Dan itu para ulama itu menentukan seperti itu karena apa? Ya karena berdasarkan ya Quran hadis juga, penafsiran dan juga mereka. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya suci dari hadas kecil, hadas besar. Maka kalau kita ingin suci dari hadas kecil, kita wudhu. Ada orang sholat tapi dia nggak ambil air wudhu. Loh, kamu nggak wudhu? Loh, untuk apa wudhu? Lah, ini syarat ini. Maka kalau
panjenengan menemukan orang seperti itu, jenengan ketika melihat orangnya sholat padahal dia nggak wudhu, jenengan bisa mengatakan sholatmu itu nggak sah. Kenapa? Kamu dalam kondisi tidak suci. Kalau hadas besar berarti harus mandi besar, mandi jinabah gitu. Nah ini seperti ini tuh kita harus paham. Nah yang berikutnya suci dari najis itu juga termasuk syarat itu. Nah ketika jenengan melihat teman sholat padahal di dalam bajunya ini ada nanah, padahal nanah itu najis, ada kotoran hewan, padahal kotoran hewan itu najis, gimana? Tetap dia sholat, jenengan katakan, sholat sampean itu nggak sah. Loh kenapa? Oh baju sampean itu najis itu. Nah kan gitu kan? Nah itu. Jadi dari sini kita akan paham, kita bisa ngomong nggak sah dan seterusnya. Nah sedangkan rukun itu ketika ibadahnya itu harus dipenuhi. Contoh sholat itu rukunnya sholat niat. Nah, niat itu memang tempatnya di hati. Nggak pakai ngomong usoli tapi hatinya sudah kerentet, ya sah. Karena hati itu yang tahu dirinya sama Allah. Oke. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i ditalfidkan, disunahkan untuk mentalfidkan. Disunahkan untuk membunyikan usolli fardhu. Itu niat gak? Itu bukan niat, itu lafaz niat. Karena apa? Niat sesungguhnya di sini Allahu Akbar. Hati kita kerentek, kita sedang mau sholat apa gitu. Itu harus dilakukan. Kalau nggak kayak gitu sholat kita. Nah, ngomongannya beda. Kalau yang syaratnya nggak terpenuhi itu sah dan tidak. Kalau rukun nggak terpenuhi itu kita katakan batal. Sholatmu batal. Contoh lagi rukun sholat lagi, takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar walaupun nggak angkat tangan, karena angkat tangan ini termasuk sunnah, tapi ya namanya sunnah, kenapa nggak dilakukan, emang kan? Makanya kalimat Allahu Akbar ketika takbiratul ihram nggak boleh salah. Kalau dalam kitab Safina atau Sulam itu sangat detail. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, nggak boleh diganti. Ada orang sholat Allahu A'dham batal. Kita bisa katakan sholatmu batal. Loh kok bisa? Allahu Akbar nggak boleh diganti Akbar, diganti A'dham. Nah, itu. Dari sini kan kelihatan kan sholatnya batal. Kalau sudah sholatnya tidak sah, sholatnya batal, otomatis nggak diterima sholatnya. Atau ditambahi Allahu Akbar, kamu batal sholat kamu. Loh kenapa? Nah, Allahu Akbar ditambahi wawu, nggak boleh. Kan nggak boleh ditambahi. Nah. Atau yang waktunya panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Contoh Allahu Akbar. Nah itu batal. Karena barnya dipanjangkan. Atau hunya dipanjangkan. Allahu Akbar, tetap batal. Nah ini harus kita paham, karena ini ilmunya ibadah, ilmunya sholat. Begitu juga dengan membaca Al-Fatihah, itu termasuk juga rukun dan harus dibaca. Makanya itu termasuk kita akan bisa menilai, ibarat orang itu menilai itu ada poin-poinnya. Sholatnya diterima karena syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Nah yang berikutnya ini, ya ini termasuk ini. Makanya di sini dalam kitab Nasolibat disebutkan ada 10 asratun nafarin lan, ada kalimat lan ini sama sekali tidak. Lan yakbalallahu ta'ala sholatahu. Allah tidak akan menerima sholat mereka. Ini 10 ini. Pertama, rajulun sholla wahidan bi ghairi qiraatin. Orang sholat sendiri tanpa membaca apapun. Kalau yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Fatihah. Ingat, ini adalah sholat sendiri atau istilahnya apa? Sholat munfarid. Kalau kita sholat sendiri itu harus detail itu. Makanya gak enak sholat sendiri itu. Toh membacanya pun harus kedengaran, kecumik-kecumiknya, nggak boleh meneng. Allahu Akbar, sampe kamu copo, wis tak waca ning di jerone ati batal. Karena harus diperdengarkan minimal dengan dirinya sendiri. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Harus gitu. Atau minimal kelihatan kecumi-kecumi. Nah itu. Jadi mulutnya itu bergerak. Itu kalau sholat sendiri gitu. Maka sangat detail. Ada orang sholat sendiri nggak membaca Al-Fatihah, batal, nggak diterima itu. Berbeda dengan jamaah. Ketika kita jamaah itu enak. Walaupun kita nggak baca Al-Fatihah, tetap sah. Kenapa? Bacaan makmum itu ikut bacaannya imam. Enaknya di jamaah gitu. Makanya kalau kita usahakan, kalau kita sholat itu ya jangan sampai kita sholat sendiri. Kalau bisa berjamaah enak. Karena kalau sendiri, sholat sendiri itu cenderung ngapunten, cenderung kita mudah untuk lupa bilangan rakaat. Sekarang kita dapat berapa? Itu kan kadang lupa. Gitu. Nah itu kalau sholat sendiri, Allahu Akbar wis oleh kemudian dapat 3 tampat, dapat 3 tampat. Itu nek sholat sendiri kan, roto-roto ngelambiar. Makanya kalau sudah bingung kayak gitu, pilih rakaat yang paling sedikit. Wah dapat 3, padahal jenengan sudah dapat 4. Itu memang resiko sholat sendiri. Ketika jamaah, kalau misalnya lupa, ada yang ingatkan, subhanallah, makmumnya gitu kan enak kan kalau jamaah. Makanya kalau ada orang sholat sendiri tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, warajulun la yu'addi zakat. Orang sholat walaupun jamaah, walaupun sendiri, tapi yang bersangkutan itu nggak mau mengeluarkan zakat, tidak diterima sholatnya. Karena sholat dengan zakat itu mesti gandengan. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakat. Biasanya itu mesti digandeng. Ayat perintah tentang sholat dengan perintah tentang zakat itu gandeng. Makanya dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7, orang yang tidak mengeluarkan zakat itu digolongkan seperti orang musyrik. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah. Celaka orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan mohon maaf, jangan memahami zakat ini cuma zakat fitrah. Mohon maaf, zakat ini yang termasuk di dalamnya selain zakat fitrah, itu juga ada zakat mal. Nah, ini yang jarang kita keluarkan itu. Zakat mal ini jangan diremehkan. Ini juga termasuk fardu, juga termasuk wajib bagi yang memiliki mal. Gimana? Ah, iya. Kita nyantai-nyantai wae, padahal emas di rumah, mas-masannya lebih dari 100 gram misalnya. Karena di rumah hobi untuk beli emas antam, beli emas batangan itu sampai 100 gram. Itu sudah mencapai kategori wajib zakat, nisab. Harus dikeluarkan berapa? 2,5%. Atau gaji kita. Profesi, makanya ada di zaman fikihnya Imam Yusuf Qardawi itu yang lebih terkenal Qadaya Ma'asyirah itu. Di situ ada digelontorkan tentang zakat profesi yang memiliki penghasilan. Itu keluarkan 2,5%. Setiap gaji ada 2,5%. Aneh kadang. Untuk pajak aja kita mesti cengklong, karena zakat kenapa kita nggak mau? Padahal yang wajib itu sebenarnya apa? Zakatnya itu. Nah, kalau pajak itu wajib bagi pemerintah. Kalau zakat ini wajib kepada Allah. Nah, ini yang kadang kita itu. Makanya kalau seandainya kita itu bukan orang atau tidak mau mengeluarkan zakat mal, nah zakat fitrah kan sudah jelas ya, setiap pas Ramadan kita keluarkan. Kalau zakat mal kita nggak mau mengeluarkan, cuma sholat kita juga akan termasuk yang tidak diterima. Na'udzubillah. Oke, lanjut berikutnya. Warajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami suatu kaum, seorang yang jadi pemimpin sementara dirinya itu dibenci oleh makmum. Sholatnya dia nggak diterima itu. Makanya kalau kita itu nggak disukai, jangan memaksa diri untuk maju. Nah itu nanti efeknya apa? Kasihan, sholatnya nggak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
billah. Ini jadi yang jadi imam. Nah ini kalau kita bahas masalah sholat, yang jadi imam ini jangan sampai dia itu termasuk imam-imam yang dibenci oleh makmum. Kenapa makmum kok benci sama imam? Ya bisa jadi makmum tahu kejelekan keburukan imam. Iki loh, apa jenenge itu maksiat, gelek mendem kok ngimam. Makmum kan sudah tahu. Nah, kalau yang seperti itu otomatis sholatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu skup yang asli. Kalau kita lebarkan secara sosiologi, imam ini pemimpin, makmum ini adalah yang dipimpin. Maka kalau ada pemimpin yang keberadaannya ini menyusahkan yang dipimpin, nah itu akhirnya kan yang dipimpin benci. Ya apa sih mengambil kebijaksanaan kok sakar PDW kan dulu, ya apa bawahan ini kan seperti ini. Akhirnya kan bawahannya atau anggotanya kan nggak suka. Kenapa? Karena nggak memperhatikan yang dipimpin. Nah yang seperti itu, si pemimpin model kayak gini itu soalnya nggak diterima itu. Nah itu bila makanya kita itu, kalau kita kan juga pemimpin, kita pemimpin bagi keluarga kita. Maka yang hadir ini juga kepala rumah tangga otomatis. Makanya kalau kita selaku kepala rumah tangga kok seandainya tidak bisa membuat yang kita pimpin, istri kita, anak kita kok gak nyaman, atau dalam tanda kutip kita menelantarkan mereka, nggak biayai mereka, dijarni, dibuat mereka terlantar, membuat mereka terlantar, maka sholat orang yang seperti ini, sang suami ini, itu ditolak itu. Nah, hati-hati, punya anak nggak tanggung jawab, nggak dibiayai, nggak dikasih nafkah, padahal dirinya punya penghasilan. Nah, itu walaupun dia sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, nggak diterima itu. Snaudu bila coba lihat di sini ada ini. Salatatun la tujawizu sholatum adanum al-abdu al-atik. 3 golongan yang sholatnya itu tidak melewati pahala sholat mereka pada telinganya. Berarti kan nggak diterima. Yang pertama ada al-abdu al-atik, yaitu budak yang melarikan dari tuannya. Sekarang nggak ada lah. Kata yarji'ah, sampai budak itu kembali ke tuannya. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita, seorang istri yang membuat suaminya marah. Itu juga wanita tersebut tidak akan diterima sholatnya. Wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Suatu imam yang mengimami suatu kaum sedangkan imam itu dibenci. Berarti kan sebenarnya ini imam ini pemimpin, yang dipimpin ini istrinya. Kalau si suami ini menelantarkan istri dan anaknya, suami ini sholatnya nggak diterima. Begitu juga kebalikan. Kalau si istri ini membuat suaminya sedih, membuat suaminya marah karena mungkin nggak manut dalam kebaikan, bukan manut dalam kejelekan, nggak menghargai suaminya, nggak menghormati suaminya. Pokoknya suami ini nggak norgani di hadapan istrinya si istri ini. Jangan diharap istri ini juga diterima sholatnya. Walaupun istri ini ahli ibadah, walaupun istri ini, tapi kalau berani kepada suami juga sama, ibadahnya juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pas. Nah ini kalau di kantor bisa jadi seorang pimpinan kok ternyata kebijaksanaannya itu menelantarkan atau menyengsarakan yang dipimpin, maka pimpinan ini soalnya nggak diterima. Begitu juga kebalikan, seorang bawahan kok gak manut aturan yang diberikan pimpinan, maka bawahan ini juga soalnya nggak diterima. Lah podo ae kan nggih. Jadi pimpinan dengan bawahan itu harus saling bekerja sama. Pimpinan ngatur ngenakno bawani, nek bawahan manut nang pimpinan, kan sama kayak gitu. Nah ini termasuk sholatnya tidak diterima. Na'udzubillah. Nah, warajulun mamlukun abikun, ini tadi ya, seorang budak yang lari dari majikan. Warajulun syaribul khamr mudminun. Nah, orang itu sholat tapi tetap dia itu minum minuman keras.
atau tetap mabuk-mabukan. Nek bengi mabuk-mabukan, subuh melok sholat subuh. Gimana? Nah itu tetap aja yang bersangkutan sholatnya kayak gitu nggak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu induknya dari kejahatan. Faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang meminum khamr, dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Fa in mata wa ya fi batnihi, kalau dia mati sedangkan di dalam perutnya masih ada bekas air minuman keras, mata mitatan jahiliyah, dia mati termasuk mati-mati orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah kalau mati maka tempat surga tidak akan ada, maka dia tempatnya tidak ada lain kecuali di nerakanya Allah. Naudzubillah. Jadi minum-minuman keras ini bohongi kejahatan. Makanya nggak heran kejadian-kejadian sadis yang nggak ibaratnya yang nggak akan dilakukan oleh manusia yang waras, yang sehat, yang berakal. Tapi kok ini dilakukan karena yang bersangkutan itu sedang terpengaruh dengan minum-minuman beralkohol. Itu dia akan melakukan perbuatan yang beringas, yang secara kalau sadar itu dia nggak mungkin melakukan itu. Karena sudah otaknya ini sudah dipengaruhi minum-minuman keras, akhirnya dia tak sadar melakukan itu. Gimana? Naudzubillah. Makanya sampai dikecam, pokoknya nanti ngincipi minuman keras 40 hari sholatnya ditolak. Kok ternyata dia itu 40 hari kok meninggal belum tobat, maka dia meninggalnya, matinya dicatat sebagai mati jahiliyah. Kalau mati jahiliyah otomatis tempatnya tidak ada lain kecuali nerakanya Allah. Naudzubillah. Wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Ini seorang wanita yang bermalam turu sementara suaminya itu enggak ridho. Mungkin karena tidak dilayani atau mungkin karena minta dikasih atau apa dan seterusnya. Sedangkan suaminya itu marah, emosi, pucuk kok gini-gini. Seorang istri tadi tidurnya itu sudah dilaknat malaikat. Seandainya dia sholatnya akan ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan sebelum saya lanjutkan 2 poin lagi. Lanjut. Berikutnya, wa mra'atun khurrah tusolli bi ghairi khimar. Sholat tanpa menutup aurat. Ini juga termasuk syarat sahnya sholat ini. Karena yang perempuan auratnya yang harus ditutup ketika sholat itu kan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya hati-hati yang pakai mukena potongan itu, pakai mukena potongan, mukenanya sudah tipis, enteng. Nah dia sholat di bawah kipas angin. Tiba-tiba ketika sujud kena kipas angin, akhirnya kaus. Nah kaus ini ketok sikile. Nah, yang seperti itu kan akan membatalkan sholatnya tidak sah. Atau ketika takbiratul ihram Allahu Akbar ternyata ketok sikute, padahal sikut ini juga termasuk aurat bagi wanita yang harus ditutupi. Sholatnya nggak diterima karena sholatnya tidak sah, dia tidak. Sama dengan laki-laki, auratnya kan udel sampai dengkul. Dengan sholat bajunya ketat, pakai kaos. Ketika ruku atau ketika sujud kelihatan gua di belakang gini. Gimana? Nah itu kan aurat bohong. Atau jenengan sholat pakai celana yang robek atau sengaja dirobek kayak celana jin-jin ini lepis. Kan ada kalanya semacam ini dirobek-robek di tengah, di pahanya atau di dengkulnya. Itu kalau dipakai sholat ya otomatis sholatnya tidak diterima. Karena apa? Kelihatan aurat. Nah berikutnya, wa akilur riba, pemakan riba. Riba ini apa? Riba ini ziyadah. Riba ini akan ada dalam jual beli, bisa akan ada dalam hutang piutang, itu bisa. Jadi nanti sebenarnya ada pembahasan bab tentang riba kapan-kapan ya. Sementing riba itu kalau dalam jual beli,
Contohnya misalnya barang sama dijual dengan barang yang berbeda, kadarnya beda, itu juga akan masuk amalan ribawi. Saya memiliki beras 1 kilo bagus, kemudian tak jual, tak tuker dengan beras 2 kilo tapi gak bagus, karena saya butuh itu untuk makan ayam misalnya. Ini tak gendeni 1 kilo beras bagus, itu termasuk riba itu. Karena apa? Beda ketentuan. 1 kilo, ini 2 kilo. Nah, terus solusinya gimana? Biar tidak termasuk ribawi, biar tidak termasuk riba, maka yang butuh beras 1 kilo beras bagus untuk makan, silakan dibeli. Ini tak beli beras kamu 1 kilo 25.000 misalnya, atau 20.000 lah. Iya tak terima 20.000. Nah sekarang kamu punya barang apa? Beras kamu yang nggak bagus, yang jelek, yang banyak apa namanya itu, pokoknya beras mangga. Saya kan sudah dapat 20.000. Nah sekarang punyamu tak beli. Nah ini 20.000 juga. Nah itu bukan amalan ribawi. Makanya trik itu penting. Kalau kita nggak bisa jadi apa yang kita lakukan itu masuk kategori riba. Itu kalau dalam jual beli. Contohnya panjenengan itu ketika hari raya di pinggir jalan kan banyak yang jual uang, yang tuker uang apa? Uang baru nih loh. Ya, 100 juta, jenengan akan dapat uang baru 900.000. Nah yang 100.000 ini ribanya. Nah terus gimana solusinya biar tidak termasuk harta riba? Ya gimana solusinya? Ya gampang. Ya dengan tukar 100.000, 1 juta. Di situ berapa sampean? 900.000 kan? Ya ini tak kasih 900.000. Udah terima. Jadi tukar 900 dapat 900. Oke, sangat. Nah kemudian, sampean kan antri nang bank, ya tak burui kilo 100. Jadi 100 ini buruan pean, paham nggih? Itu biar tidak termasuk harta ribawi. Bahaya. Kalau utang piutang macam-macam, utang 100 balik 150, itu ya jelas riba yang 50. Itu termasuk orang-orang yang sholatnya tidak terima kalau seandainya dirinya itu masih memakan harta ribawi, harta riba. Hati-hati. Yang makan gak diterima sholatnya, sing nyatet sholatnya gak diterima, sing penjual, pembeli, semuanya masuk rangkaian daftar orang-orang yang termasuk riba. Naudzubillah, sholatnya tidak akan diterima. Naudzubillah. Berikutnya, warajulun wal imam al-jair, pemimpin yang dolim. Sama dengan yang tadi itu sebenarnya. Pemimpin yang dolim, pemimpin yang sarakno rakyati, walaupun dia sholat kali tahajud tetap gak akan diterima itu. Karena bagaimanapun pemimpin itu yang diorientasinya adalah yang dipimpin. Jangan sampai yang saya pimpin itu kelaparan, sementara saya kenyang. Gitu. Karena ini pemimpin itu taruhannya besar sekali. Kalau dia menjadi pemimpin yang adil, maka doanya mustajabah. Kalau dia menjadi pemimpin yang adil bijaksana, maka dia akan mendapatkan tiket untuk mendapatkan yup-yupani Gusti Allah. Kebalikan, kalau dia nggak bisa menjadi pemimpin yang adil, yang mendolimi rakyatnya, yang mendolimi bawahnya, maka dengan sendirinya sholat dan ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Dan yang terakhir, warajulun la tanahu sholatu 'anil fahsya' wal munkar. Seseorang yang tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dari sholat, maksiat, oke. Berarti sholat terus, maksiat terus jalan. Berarti orang seperti ini sholatnya nggak diterima. Sedang itu, makanya dalam Al-Quran itu ketika berbicara tentang sholat, fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada kalimat sahun. Siapa orang yang celaka padahal dia itu orang yang sholat, yaitu orang yang lupa dan lalai terhadap sholat. Lalai ini bukan hanya ceger-ger kita melantar, kita itu sholat ditakhir terus. Waktu ini duhur, sholatnya jam 2:30. Ya bukan itu aja, tapi lalai ini termasuk yang melupakan esensi inti dari sholat itu.
Kita sholat itu dilatih untuk tidak sombong. Ternyata keluar dari sholat kita sombong. Di sholat itu kita dilatih loman, dermawan. Di luar sholat kita komedit. Sholat itu melatih kita untuk tawadhu, kita untuk manut nang Gusti Allah, taat. Di luar sholat kok kita nggak mau taat. Itu juga termasuk mereka-mereka yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini yang menyaksikan kita dari tadi 100 sekarang turun udah selesai ini. Jadi yang hadir ada yang offline, ada yang online. Mohon maaf ini saya live TikTok masalahnya. Nggak ada pertanyaan nggak ada. Kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pelajaran atau kajian kita walaupun seringan, bukan ringan ya, ini ya juga berat juga ini. Kalau jangan kepingin tahu sumbernya, sampai buka kitab Nasoil Ibad tentang 10 orang yang asratun nafarin lan yakbalallahu sholatahu. Dalam monggo. Kalau profesi dikeluarkan ketika dapat, maka tidak perlu menghitung tahunan. Kenapa kok ada zakat profesi? Zakat profesi ini dikiaskan, walaupun ada sebagian nggak setuju sebenarnya. Tapi ini digelontorkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi itu dalam bukunya Qadhaya Ma'asyirah. Itu seperti layaknya seperti petani. Ketika panen dapat hasil, keluarkan. Profesi kan seperti itu. Petani kan dapatnya berapa? Tapi dia tetap disuruh untuk mengeluarkan. Bahkan bukan 2,5% petani itu, 5%. Ya itu, makanya kalau sudah dikeluarkan bulanan karena gaji kita bulanan, maka tahunan sudah tidak akan mengeluarkan lagi. Itu kalau profesi nih Pak. Beda dengan kita punya usaha. Misalnya kita punya kos-kosan. Kita punya kos-kosan 50 kamar yang notabene satu bulannya ini kos-kosan itu 1 juta misalnya atau 500. Kita punya 50 kamar, berarti 500 kali 50 ini 25 juta, itu 1 bulan. Nah kalau yang seperti ini itu nanti dikumpulkan setahun. Nah, setahun misalnya 10 bulan 25 juta ketemu sudah 250 juta. Itu sudah mencapai 1 nisab itu. Karena 1 nisab itu seharga emas. Emas berapa? 86 gram. Gimana? Kalau emas sekarang itu 1.300.000, kok tahu tak ya kemarin Asura belikan emas 1.300.000, berarti kalau misalnya taruhlah 100 gram itu berarti kan 130 juta. Padahal dia 1 tahun memiliki aset berapa tadi? 250 juta, maka dia akan dikenakan zakat malnya per 1 tahun itu. Jadi ketika ngitung sekarang zakatnya bulan Juli tanggal 20 sekarang tanggal 14, maka kalau sekarang jangan keluarkan ya. Nanti keluarkan lagi di tahun 2026 ya tanggal 14 Juli yang akan datang. Jadi kan syaratnya itu kalau selain profesi ini itu kan 1 tahun haul. Kemudian yang kedua itu mencapai 1 nisab. Ketentuan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau petani kan mencapai 1 nisab, haulnya hilang. Karena petani ini setiap panen mengeluarkan. Beda dengan harta yang lain. Betul nggih? Nggih, memang yang dihitung itu adalah bersih. Atau kalau bahasanya itu nopo kalau bersih, yes, pokoknya dalam neto nggih. Bukan kan dikurangi operasional. Makanya kalau panjenengan punya toko kan bisa melihat 1 bulannya saya dapat bersih total misalnya 10 juta, berarti 1 tahun 120 juta sudah kena zakat itu. Nah, padahal kalau jenengan ditambah kalkulasi operasional berarti pemasukan 1 omset nih bahasa nih, omset saya 1 bulan itu sekitar 50 juta. Tapi dari 50 juta itu saya hitung-hitung untuk bersih 10
juta. Maka yang dipakai itu bukan 50 jutanya tapi 10 jutanya itu. Ngoten nggih. Nggih, pun. Nggih, Pak. Nggih, pun mari kita berdoa mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah, yang rezekinya masih sedikit mudah-mudahan diperbanyak oleh Allah menjadi rizqan wasi'an halalan thayyibah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyibah wa rizqan wasi'a halalan thayyibah wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tolong saya dimaafkan nggih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.